ngajar karena ada rapat sampai jam berapa tadi? Sampai hampir jam 2. Tidak apa-apa, Pak. Ya, baik. Kita mulai ya. Sudah masuk 19.35. Saya share screen dulu. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah terlihat, Bapak. Ya, Sudah, Pak. tulisan Sudah, apa? Pak. Sudah, Pak. Apa? Tulisan apa yang terlihat? Sub CPNK 2, Pak. PMK 2. Mampu memakai kebenaran. Minggu 34. Jadi ini seperti yang telah saya sampaikan di awal, ini minggu ketiga ya. Kita akan mendiskusikan ya, menyampaikan tentang ini, tentang macam-macam pengetahuan, ciri-ciri ilmu ya. Ini berkaitan dengan Pancasila, macam-macam kebenaran. Kemudian tinjauan ciri ilmiah yang terdapat di dalam Pancasila. Kemudian nggak lupa nanti di akhir sesi ada tugas ya, ada tugas. Tugas ketiga. Baik, minggu ketiga ini kita akan membicarakan tentang ini ya. Jadi ini berkaitan dengan memaknai kebenaran ilmiah filsafat yang terkandung di dalam Pancasila yang dilandasi nilai-nilai kerjasama dan tanggung jawab. Ada 4 poin ini, 4 bagian. Jadi dalam memaknai kebenaran ilmiah filsafati dalam Pancasila ya. Jadi secara filsafat ya, Pancasila itu bukan hanya dasar negara, tapi juga sistem filsafat gitu. Ya, kita akan lihat apa makna dari filsafat itu ya. Kemudian juga mengandung kebenaran ilmiah yang bersifat universal dan kontekstual. Nah, kita nanti juga akan membicarakan tentang macam-macam kebenaran. Itu seperti apa? Sehingga relevan untuk membangun masyarakat yang berlandaskan kerjasama dan tanggung jawab. Nah, ini macam-macam pengetahuan. Pengetahuan atau knowledge ya bahasa Inggrisnya. Itu ada beberapa definisi ya. Sebenarnya ini juga bukan definisi baku yang pasti jumlahnya ada 4, nggak harus seperti itu ya. Tapi setidaknya kita bisa membagi secara umum itu dalam 4 macam pengetahuan ya, knowledge yang berdasarkan pengalaman sehari-hari. Ini sifatnya adalah apa namanya? Pengetahuan yang ya pengetahuan biasa ya, pengalaman sehari-hari. Apa istilahnya lupa saya. Kemudian ada pengetahuan ilmiah. Itu diperoleh dari suatu proses yang namanya metode ilmiah. Jadi mungkin di SMA dulu atau biasanya kalau di semester 1 itu ada
dulu namanya mata kuliah konsep teknologi. Konsep teknologi. Itu metode ilmiah itu atau pengetahuan ilmiah itu didasarkan atas observasi, analisis dan verifikasi. Ini metode ilmiah. Makanya biasanya di awal itu ada hipotesis ya. Hipotesis itu nantinya memerlukan sebuah observasi atau penelitian atau percobaan ya untuk memverifikasi apakah apa namanya tadi praduga awal itu ya, itu benar atau tidak. Hipotesis itu benar atau tidak. Hipotesis itu bisa salah, bisa benar. Manakala tidak didukung dengan data yang berasal dari observasi, ini hubungannya dengan teknologi ini, pengetahuan ilmiah ini. Misalkan dulu ya, kalau kita masih ingat belajar sejarah tentang, bukan sejarah ya, apa? Ya sejarah tentang awal mula munculnya teknologi itu kan dari observasi yang dilakukan oleh manusia secara sepintas ya, atau itu mengatakan kalau matahari itu mengelilingi bumi. Karena kita setiap hari melihat matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, besoknya terbit kembali di timur, dan seterusnya begitu. Ternyata setelah itu observasi juga, tapi observasi kemudian disimpulkan observasinya ternyata salah. Yang salah. Maka dibetulkan. Ada yang teori bumi itu datar. Itu juga hipotesis dan juga sebenarnya langkah-langkahnya metode ilmiah, observasi. Tapi kemudian setelah dilakukan observasi yang lebih mendalam ya, analisis yang lebih mendalam, ternyata bumi itu bulat. Dan anehnya sampai sekarang pun ya, sampai sekarang pun itu masih ada teori bumi datar, itu masih ada. Ya, kalau kita berjalan terus ke arah timur atau barat atau utara atau selatan, suatu saat kita akan jatuh ke sana. Jatuhnya kemana juga nggak jelas. Itu anehnya seperti itu. Padahal sudah jelas dari data-data ilmiah, yaitu bumi itu bulat dan bumi itu mengelilingi matahari, bukan sebaliknya. Beserta dengan planet-planet yang lain. Dan matahari serta bumi itu juga akan mengelilingi tata surya ini, bergerak bersama-sama. Jadi kalau dilihat seperti itu kan berarti dari perspektif bumi sendiri ya, bumi itu berputar pada porosnya, bergerak. Kemudian sambil berputar pada porosnya, dia mengelilingi matahari. Terus bersama-sama dengan matahari, dia mengelilingi pusat tata surya yang ada di tata surya, di mana matahari salah satu bintang di antaranya. Itu subhanallah luar biasa. Kalau kita berpikir jauh secara makro kosmos seperti itu. Dan itu terus akan berubah nanti suatu saat manakala ada data baru yang bisa membatalkan teori-teori yang ada, maka tidak menutup kemungkinan suatu saat akan berubah juga. Ya. Jadi itu pengetahuan ilmiah. Kemudian pengetahuan filsafat. Nah, sebelum pengetahuan ilmiah itu biasanya ada filsafat. Makanya kalau kita belajar sejarah orang-orang terdahulu ya, yang biasanya
yang diangkat itu dari Yunani ya, atau dari Timur Tengah ya, ahli-ahli filsafat, hasil pemikiran mendalam, reflektif dan kritis. Jadi orang itu bisa berpikir secara filsafat ya. Sebenarnya teori atom ya, di mana elektron mengelilingi inti, itu jauh sebelum teknologi fisika itu berkembang seperti saat ini ya, itu sudah ada suatu filsafat yang mengatakan seperti itu. Jadi ini orang-orang yang luar biasa memang. Mereka mampu melihat jauh ke depan ya, berdasarkan perenungan ya, pemikiran mendalam. Dan ini pun suatu saat mungkin bisa salah, bisa benar. Jadi luar biasa ini filsafat ya. Kalau kita belajar filsafat itu suatu hal yang luar biasa. Ya. Oke lah, kita tidak memperpanjang ke situ ya. Ini nanti hubungannya dengan Pancasila itu seperti apa nanti. Kemudian yang keempat sini dalam hal ini ya, pengetahuan agama. Bersumber dari wahyu, iman, dan keyakinan. Dan ini adalah merupakan nantinya suatu kebenaran yang sifatnya absolut, mutlak ya, bagi orang-orang yang beriman, orang yang mengimaninya. Ya, karena bersumber dari wahyu, ya, bukan dari nomor 1 dan sampai 3 itu, bukan. Tapi dari wahyu yang diterima oleh Rasulnya ya, oleh utusannya dari Sang Maha Pencipta. Ya, kalau dalam Islam dari Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu pengetahuan agama. Kemudian ciri-ciri ilmu itu ya, objektif ya, sesuai fakta, bebas dari prasangka, rasionalitas, rasional, dapat dengan akal sehat, sistematis ya, tersusun secara runtut dan logis, universal, bersifat umum, tidak terbatas pada ruang atau waktu tertentu, kemudian verifikatif, dapat diuji kebenarannya. Jadi ini kalau dihubungkan dengan pengetahuan yang terakhir tadi itu ya, dari yang nomor 4 tadi ya ini ya. Kalau yang nomor 1 sampai dengan 3 ini kan tadi saya katakan bisa jadi gugur manakala ada suatu fakta baru yang menggugurkan teori-teori sebelumnya. Teori atom itu kan berkembang terus. Ya. Kalau kita belajar fisika. Tapi untuk yang nomor 4 itu kebenarannya mutlak. Suatu saat tidak memerlukan sifat-sifat yang mencirikan seperti ini. Ya. Suatu saat. Karena sifatnya mutlak dan datangnya dari Sang Maha Pencipta. Pasti benar. Kalau toh tidak rasional menurut manusia, ya, tidak verifikatif ya, itu dikarenakan pengetahuan kita, keilmuan kita masih belum mampu untuk menjangkaunya. Seperti konsep surga dan neraka. Itu kan orang-orang ateis ya. Itu orang orientalis, ateis ya. Itu kan mereka ingin mendapatkan kebenaran seperti itu. Meskipun kemudian banyak analisis filsafat yang kemudian bisa digunakan untuk menjawab keberadaan surga dan neraka,
termasuk keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau keberadaan rasul-rasul sebelumnya itu bisa verifikatif ya. Bisa diuji kebenarannya dengan peninggalan-peninggalan yang ada saat ini. Kemudian rasionalitas juga kadang-kadang karena akal kita belum bisa menjangkau apa yang dituturkan dalam suatu kebenaran. Dari yang pertama tadi ya, pengetahuan agama ini ya, maka ini ya, maka kita harus menerimanya dengan dasar keimanan tadi itu. Bentar. Tolong nanti kalau saya terpental dari Zoom, dari Google Meet ini, saya ditelepon ya, jangan di WA saja, karena WA saya silent. Saya ditelepon. Baik, Pak. Baik, Bapak. Jangan semuanya nelpon, salah satu aja PJ-nya atau salah satu PJ dari 4 kelas ini. Ya, baik, Pak. Ya, karena saya nggak bisa melihat apakah saya masih berada di sini. Kemarin itu atau tadi saya juga ngajar itu ternyata saya terpental, saya ngomong sendiri. Kalau pakai Google Meet itu kelemahannya itu nggak bisa melihat apakah kondisinya masih tersambung atau tidak. Atau bisa tapi saya masih belum tahu mengaktifkan menunya, saya nggak tahu ya. Ya itulah kebenaran ya, itulah yang saya seperti tadi itu ya. Kadang-kadang seperti itu. Baik. Ini ciri-ciri ilmu seperti itu. Kemudian macam-macam kebenaran koherensi. Koheren itu konsisten logis dengan pernyataan lain. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Kemudian korespondensi sesuai dengan realitas atau fakta. Kebenaran pragmatis yang bermanfaat dalam praktek kehidupan dan kebenaran religius bersumber dari ajaran agama dan keyakinan. Jadi ini macam kebenaran. Tapi ini sekali lagi ya, ini 4 hal ini yang saya paparkan, itu bukanlah suatu kebenaran yang mutlak, yang harus 4, tidak ada yang lain, nggak harus begitu ya. Nanti kalau ada yang pernah membaca literatur yang mengatakan, Pak, ternyata kebenaran itu menurut ini ada 5, ada 10, ya terserah, yaitu suatu hal yang tidak baku ya, tidak mutlak seperti itu. Ya, ini hanya saya ambil dari referensi yang kebetulan membagi macam-macam kebenaran itu ada 4 ini. Ini kan ada kebenaran mutlak segala macam ya. Itu biasanya kebenaran religius yang sifatnya religius. Kalau universal itu ada nilai-nilai universal yang dulu pernah saya sampaikan waktu kuliah di awal-awal ya. Seperti misalkan kejujuran ya, kemudian kebersihan, itu kan universal. Dimanapun ya, itu orang mengakui bahwa itu adalah merupakan suatu kebenaran yang benar gitu, benar gitu, benar kedisiplinan ya, seperti itu. Kemudian tinjauan ciri ilmiah dalam Pancasila. Nah ini tadi kan kalau ciri apa tadi yang ada?
5 hal tadi ya. Ini ya. Ciri keilmuan ya. Makanya ciri bahwa itu suatu hal yang ilmiah, maka di sini kita terapkan dalam Pancasila seperti saya katakan di awal tadi. Ciri ilmiah dalam Pancasila itu seperti ciri-ciri keilmuan tadi ya, ciri-ciri ilmu adalah objektif ya. Objektif itu apa adanya ya, sesuai dengan kenyataan. Karena dia lahir dari nilai budaya dan pengalaman bangsa. Ini mungkin sudah berulang kali saya sampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila itu memang secara realitas itu digali dari nilai-nilai budaya, adat istiadat budaya, kemudian keyakinan yang ada di Indonesia ini. Kemudian rasional, dapat dipahami dan diterima akal sehat. Jadi kalau kita lihat nilai-nilai dalam Pancasila itu kan diterima akal sehat ya. Meskipun seperti saya katakan sebelumnya bahwa kenyataannya orang bisa pinter-pinteran ngomong ya, membolak-balikkan atau memperdebatkan sesuatu yang sudah nyata. Ya, kita lihat saja adanya perdebatan publik di misalkan itu kan kadang-kadang kita sudah meyakini bahwa itu adalah suatu hal yang benar, tapi ternyata ada orang yang berpikiran nyeleneh ya, kemudian membolak-balikkan dan seolah-olah yang benar itu jadi salah, yang salah jadi benar. Dan itulah yang saya katakan bahwa sebenarnya kebenaran itu telah nyata. Tinggal kita mau atau tidak. Makanya kalau misalkan kita melihat seperti itu ya, ada perdebatan terhadap suatu kebenaran ya, maka kita gunakan aja hati nurani. Hati kita berbicara seperti apa. Lepaskan ego-ego yang ada dalam diri kita untuk menilai kebenaran itu. Maka kita akan bisa mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Insya Allah begitu. Kita coba objektif dalam memandang sebuah permasalahan. Tidak politis sifatnya, tidak berdasarkan kepentingan diri kita. Kita lepaskan semua kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan kelompok, kepentingan keluarga dan sebagainya. Ini contohnya kan banyak sekali. Contohnya banyak sekali. Kemudian sistematis. Ini berkaitan dengan, kalau di sini contohkan, terdiri atas 5 sila yang saling berkaitan. Kemudian universal. Nilai-nilainya dapat diterapkan lintas zaman dan budaya. Verifikatif ya, terbukti mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Justru ancaman perpecahan di negeri ini itu karena masyarakatnya tidak berpegang pada nilai-nilai dalam Pancasila itu. Kemarin saya katakan bahwa adanya suatu degradasi nilai Pancasila. Mungkin kita juga sudah diskusikan waktu di kelas. Kenyataannya sekarang banyak sekali pejabat-pejabat publik ya, atau orang-orang yang duduk dalam 3 pilar demokrasi ya, yaitu apa? 3 pilar itu, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Itu banyak sekali kita lihat melanggar nilai-nilai Pancasila. Ya.
itu menunjukkan bahwa Pancasila itu nilainya sudah terdegradasi, sudah banyak ditinggalkan, sudah banyak tergerus dengan gaya-gaya hidup hedonisme, ya, gaya hidup yang mengutamakan ego, ya, ego masing-masing kelompok, golongan, bahkan pribadi, ya, seperti itu, tanpa mempedulikan perasaan orang lainnya. Dulu kan pernah ada yang tanya, gimana Pak terhadap pelanggaran sila kelima? Itu dengan mudah kita cari contohnya di negeri kita ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Sungguh itu suatu hal yang nyata. Tapi masih juga banyak yang mendukung, ya. Karena kepentingan ego tadi itu. Kepentingan ego tadi. Ya bayangkan saja, orang yang dulu jadi tukang semir sepatu, ya, hanya dalam waktu beberapa puluh tahun saja sudah kekayaannya luar biasa besar. Sampai jam tangannya itu harganya konon katanya, ya, di medsos ini bahwa kebenarannya, ya, itu bisa sampai lebih dari 11 M coba, 11 miliar. Bayangkan saja, kalau kita belikan rumah di Surabaya, ya, rumah dari dekat-dekat PEN itu, ya, itu harganya rata-rata 1 miliar. Itu jam tangan yang ada di tangan itu, ya, itu bisa setara dengan 11 rumah. Luar biasa. Karena untuk mendapatkan, nggak semua orang bisa mendapatkan 1 miliar, itu uang yang sangat besar sekali. Sementara ada yang makan, kalau kita lihat di depan PEN itu, nanti kalau kamu lewat depan PEN yang arah ke Bundaran ITS sebelah timur itu ada nasi bungkus itu 5.000, nggak bayangkan. Tapi ada orang yang sekali makan itu menghabiskan uang ratusan ribu bahkan jutaan. Itu gimana keadilannya? Keadilannya bagaimana? Untuk makannya susah. Sementara mereka hidup dengan penuh berlimpah kemewahan, yang uangnya diambil dari mana? Dari pajak. Anda semua ini juga pembayar pajak dari mana? Mas saya kamar saya bayar pajak, Pak. Saya belum kerja. Ya, Anda belum kerja, tapi menerima uang dari orang tua Anda. Ketika Anda membeli Indomie, ya, di Indomaret harganya, itu kena pajak itu. Anda bayar pajak juga. Dan uangnya sebagian dipakai untuk berfoya-foya seperti itu. Sementara Anda, kalau kos-kosan itu, ya dulu waktu mahasiswa kos itu juga kadang, ya, kalau dulu kan pakai kiriman wesel gitu, ya, kalau sekarang udah transfer, ya, dari orang tua. Kiriman nggak datang-datang, itu ya sehari itu bisa makan mie terus itu, yang paling murah. Ya, kadang harus puasa. Itu udah biasa, jadi kehidupan mahasiswa itu seperti itu. Karena ya ada juga sih mahasiswa yang kaya raya orang tuanya sehingga nggak pernah kekurangan, juga ada. Kemarin di salah satu grup WA saya diskusi tentang orang yang ini ternyata relatif semuanya. Relatif. Ini berkaitan dengan ini, ya, nilai-nilai Pancasila, ya. Ada yang mengatakan bahwa orang yang nggak pernah susah dalam hidupnya, kemudian jadi pemimpin,
maka dia akan sulit merasakan penderitaan dari rakyat yang di bawah garis kemiskinan. Apakah Anda setuju itu? Coba, saya ingin mendapat Anda. Cukup jawab setuju atau tidak. Halo? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Ada yang cukup jawab setuju atau tidak? Boleh juga nggak Setuju tahu. Pak, setuju Pak. Setuju, Pak. Sangat setuju. Setuju Pak. Setuju Pak. Pak. Setuju. Nah, kebanyakan setuju. Jadi orang yang nggak pernah menderita, nggak pernah merasakan penderitaan, susahnya orang ya, karena hidup penuh dengan kecukupan dan keterlimpahan harta, karena kakek neneknya, orang tuanya, kakek neneknya itu memang dari orang-orang kaya, itu konon katanya kurang bisa merasakan penderitaan orang di bawah. Kalau saya nggak setuju, tapi banyak teman-teman yang setuju seperti yang Anda sampaikan tadi. Ya nggak apa-apa, masing-masing mungkin punya alasan. Mungkin Anda benar, mungkin Anda juga kurang benar ya. Tergantung posisi, tergantung realitasnya. Makanya tadi kan sebenarnya pertanyaan saya itu juga terjawab dengan pernyataan saya sebelumnya. Apakah benar seperti itu? Nggak selalu. Nah, tadi makanya kalau ada yang tadi ada yang nggak tahu, Pak, itu juga nggak salah kalau nggak tahu. Kalau Anda tadi setuju, maka nggak salah juga ya. Tapi kalau saya, lebih tepatnya, tidak selalu seperti itu. Ya, lihat saja bagaimana isu terakhir ini yang terjadi ya. Saya katakan tadi itu, tukang semir sepatu ya, ojek payung, kemudian hanya dalam waktu berapa puluh tahun, jadi orang yang kaya raya. Celananya saja, itu harganya puluhan juta. Bayangkan. Jam tangannya setara dengan 10 rumah yang ya cukup mewah di sekitar Pen itu. Kemudian kepedulian terhadap rakyat kecil juga kurang, padahal dia dulu orang susah. Berarti kan sudah gugur. Kesetujuan Anda tadi sudah gugur kan? Nggak selalu seperti itu ternyata. Orang yang dulunya ngojek ya, Gojek ojek online itu ojol, kemudian hanya dalam waktu berapa puluh tahun juga kaya raya ya. Saya nggak perlu menyebutkan orangnya ya, mungkin Anda bisa tahu sendiri, nggak perlu menyebutkan namanya ya, meskipun benerannya Allah alam ya bener enggaknya ya, tapi itulah yang santer beritanya di medsos. Dulu ojol ya, ojek online, kemudian hanya dalam waktu berapa puluh tahun, coba bayangkan Anda, saya nggak habis pikir juga, membeli mobil itu katanya pengamat yang lain, membeli mobil mewah itu 1 bulan 3 buji mobil. Coba kalau dihitung rata-rata jumlah mobil yang disita KPK kemarin itu, diawali dari dia menjabat sebagai pejabat negara, itu kalau dihitung rata-rata 1 bulan membeli 3 mobil mewah dan 3 motor mewah yang harganya nggak main-main, miliaran itu. Coba bayangkan, padahal dulu dia ojek online. Akhirnya semuanya disita oleh KPK. Itu kan postulat Anda ya, postulat kita tadi itu ya, yang Anda yang bilang setuju tadi itu, udah gugur. Ternyata dia juga seperti itu kelakuannya. Jadi orang-orang yang nggak siap dengan, makanya ketika nanti saya berulang kali mengatakan kan kepada Anda, ketika nanti suatu saat Anda diberikan karunia, mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah ya, itu jangan dianggap sebagai sebuah kenikmatan yang Anda dapatkan. Itu bisa jadi merupakan sebuah ujian besar yang harus Anda jalani. Yang pertama. Yang kedua bisa jadi itu
menjadi sebuah musibah dalam diri Anda. Na'udzubillah min dzalik. Saya yakin di antara 118 mahasiswa yang ada di kelas saya ini ya, coba aja nanti rasakan sendiri. Tolong diingat kata-kata saya ini. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, nanti Anda akan menjadi apa? Bagaimana kekayaan Anda? 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, mungkin Anda dari 118 ini ada yang jadi triliuner. Artinya berlimpah ruah. Ini nyata, ini real. Saya mengalami sendiri. Maksudnya bukan saya yang jadi triliuner ya. Dari teman-teman saya itu ada yang suksesnya luar biasa. Yang uangnya berlimpah ruah. Ya. Nah, seperti itu. Ada juga yang kemudian lupa diri, ada yang tetap konsisten dalam kebaikan. Ya. Ada teman saya itu yang awalnya juga orang susah, kemudian usahanya sukses, maka dia berulah, yang punya wanita idaman lain, akhirnya rumah tangganya tercerai-berai, ya, dia dibenci oleh keluarga yang dulu menemaninya ketika dalam kondisi susah, kemudian dia hidup mewah, sekarang jatuh-jatuhnya. Coba bayangkan betapa sakitnya. Itu real ini, bukan bukan teori, saya lihat sendiri. Nah, makanya hati-hati. Tolong diingat ini kalimat saya ini. Ketika nanti suatu saat Anda dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, suatu rezeki yang melimpah ruah ya. Maka ingatlah kalimat saya ini ya. Tetap berpegang dalam nilai-nilai Pancasila, berpegang dalam nilai-nilai religius ya. Yang harus Anda pegang sehingga Anda tidak terjerumus dalam kehinaan, dalam kehancuran. Saya kalau bercerita mungkin kepada Anda, mungkin Anda nggak bisa merasakan betapa yang paling, kalau menurut saya ya nggak semua orang merasakannya, tapi sebagian besar orang merasakan. Yang paling menyakitkan dalam kehidupan seorang itu manakala dia dibenci oleh anaknya. Mungkin Anda karena Anda masih sebagai posisi sebagai anak ya, itu nggak merasakan seperti itu. Itu hal yang paling menyakitkan dalam kehidupan manusia itu seperti itu. Ya. Makanya tolong hati-hati. Apakah itu hanya kalau tadi saya contohkan teman saya yang laki-laki, apakah yang perempuan juga tidak tergoda seperti itu? Tergoda juga, saya juga punya contoh teman yang begitu juga. Sama saja. Makanya hati-hati. Nah, inilah yang kemudian perlu kita cermati ya, nilai-nilai ya Pancasila ya. Sebenarnya kalau jadikan satu itu ya, kalau Pak Karno kan Pancasila itu kalau jadikan satu, diperes dari satu sila saja, itu apa? Gotong royong. Kalau saya enggak, kalau Pancasila itu diperes dari satu, maka apa satu itu? Religius. Apapun agama Anda, kalau Anda berpegang pada nilai-nilai religius, maka insya Allah akan selamat dari fitnah-fitnah, minimal fitnah-fitnah di dunia dan di akhirat. Ya. Nah ini ciri tujuan ilmiah ya, tinjauan ilmiah dari Pancasila yang bercirikan 5 hal ini ya, objektif, rasional, sistematis, universal, dan verifikatif ya. Ini sekarang terbukti nih, karena kita sudah banyak tergores. Nanti hubungannya dengan tugasnya nanti ada seperti ini. Ya, bagaimana tugas nanti di akhir slide ini akan ada pertanyaan seperti itu yang Anda harus jawab dalam sebuah tugas nanti. Baik, nah ini
yang terakhir tadi. Ini tugasnya, tolong di-capture. Sudah? Pancasila yang terbukti memiliki kebenaran ilmiah yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, ini sedikit demi sedikit mulai tergerus nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ya. Jadi nilai yang tergerus ya, tergerus oleh zaman. Karena orang pada lupa dengan nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila yang sudah digali itu. Sebagai dampaknya adalah sering terjadi konflik di masyarakat. Baik itu antar masyarakat, ya masyarakat dengan masyarakat, rakyat dengan rakyat maksudnya gitu ya. Maupun antara masyarakat atau rakyat dengan pihak pemerintah. Pemerintah ini yang saya maksud adalah tidak hanya pemerintah eksekutif, tapi pemerintah yudikatif dan legislatif. Yudikatif itu apa? Sistem pengadilan itu yudikatif itu. Ya. Pengadilan itu yudikatif. Maupun legislatif. Nah, ini pertanyaannya, jelaskan bagaimana menurut saudara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ini sebenarnya kan pertanyaan yang pernah disampaikan ya, di kelas ini atau kelas satunya, atau minggu lalu kalau nggak salah. Ya, pertanyaan dari mahasiswa yang pernah disampaikan di kelas. Nah, ini selesai. Nah, ini sudah 1 jam lebih ternyata. Oh, tadi jam berapa? Oh, belum ya, masih 45 menit. Masih 45 menit. Tadi kan 7:30 ya, sekarang jam 8:04. Kemudian minggu depan, itu kita akan menjelaskan tentang post-test ya. Post-test nanti saya menggunakan Google Questionnaire atau Google Form itu ya. Bentuk tesnya multiple choice. Siapkan HP Anda ya, boleh pakai HP, boleh pakai laptop. Ini secara offline ya. Harus pakai online di Google tadi itu, Google apa namanya? Google Form itu. Google Questionnaire ya. Jadi multiple choice ya. A, B, C, D ya. Pilih yang paling benar berkaitan dengan yang kita bicarakan ya. Jadi asalkan Anda masuk terus mendengarkan apa yang saya sampaikan, insya Allah Anda bisa mengerjakannya. Semuanya soal-soalnya itu saya buat logis ya. Logis. Soalnya 20, waktunya hanya 20 menit. Dari satu soal itu 1 menit saja. Ada yang panjang, ada yang pendek kalimatnya. Makanya pengalaman biasanya kalau saya kasih satu soal 2 menit itu terlalu panjang ternyata. Ini nanti kita lanjutkan dengan tinjauan kebenaran dalam Pancasila tadi, ya. Satu poin, kurang 1 poin ya, kemudian post test. Kalau nggak ikut post test, maka saya nilainya akan rendah ya di sesi saya. Karena ada 4 dosen nanti. Tolong ikut post test. Ya.
ikut post-test. Nanti sementara Anda ngerjakan post-test, saya akan panggil satu persatu ya untuk kehadirannya. Jadi yang tidak ada di dalam kelas, meskipun post-testnya itu mengisi ya, karena bisa kerjakan juga kan. Kalau kamu share ke temanmu di grup itu kan tahu semua meskipun dia tidak di dalam kelas. Kalau dia tidak dipanggil di dalam kelas, tidak ada, maka saya nolkan. Maka tempat post-testnya harus di dalam kelas. Nggak boleh di luar. Apalagi dari rumah, dari kafe, dari mana ya. Itu. Baik, ada yang tanyakan? Cukup jelas, Bapak. Tidak. Ya. Alhamdulillah. Jelas Bapak. Bapak mohon izin bertanya. Ya, silakan Pak. Ini ada anak dari SPE kecelakaan Bapak. Nah, untuk pengumpulan tugasnya bagaimana nih Bapak? Soalnya tangannya patah. Ya Allah. Ya kalau kecelakaan seperti itu ya, saya pasti maklum Mbak. Iya, ini tadi ada yang WA saya. Kok bisa WA-an? Mungkin minta tolong keluarganya palingnya. Namanya siapa Mbak? Namanya Dikta Kesario Bapak. Dikta Kaesario Pratama Supriyanto. Ya. Prodi Iya, benar Bapak. SPEC NRP ini. Saya izin sakit dan tidak bisa mengikuti mata kuliah Pak Teguh. Oh, Pak Teguh. Saya dipanggil Pak Teguh. Hari ini malam kecelakaan. Ini tangan saya sih. Ini bukan karena ikut demo ya, Mbak ya? Ya Allah, kasihan. Sidoarjo. Ya, mudah-mudahan kita Siap, doakan. terima kasih ya Bapak. Ya, kita doakan bersama semoga lekas sembuh ya, lekas sehat. Amin. Kembali untuk belajar bersama-sama dengan kita semua. Amin.